Puji Tuhan. Shalom. Ya, haleluya. Sampai saat ini kita sudah menerima kasih karunia firman Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Ya, kita sudah menerima banyak firman Tuhan melalui gembala sidang kita, Pendeta Yunduhi, melalui Pendeta Chong jauh-jauh dari Gereja Pusat Pyeongkang, dan melalui Pendeta Yudi Lengkong. Kita terima banyak sekali harta karun firman Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya saat ini. Judulnya adalah Bangkitlah dan Angkatlah Mukamu Terhadap Perjanjian Suluh. Ya, boleh di next. Nah, tema retret kita adalah bangkitlah dan angkatlah muka kita. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Ini adalah desakan firman Tuhan. Ya, untuk kita segera melakukan apa? Melakukan firman Tuhan yang begitu penting. Karena kerajaan sorga, kerajaan Allah, sejarah penebusan Tuhan sedang mencapai kepada kepenuhan atau kesempurnaannya. Sudah sangat-sangat dekat. Ya, desakan untuk kita hari ini. Nah, khususnya dikatakan di ayat Lukas 21 ayat 28 ini, kapan? Dikatakan apabila semuanya itu mulai terjadi. Nah, saya percaya ini sedang terjadi. Nah, salah satunya di ayat 25. Ya, apabila semuanya itu telah terjadi apa? Dikatakan di ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, sedang terjadi deru dan gelora laut. Ya, tentu saja ini bukan secara hurufiah kan. Ini ada makna rohaninya. Ya, deru, angin, ya, gelora, ombak. Angin dan ombak laut yang terus-menerus gak pernah berhenti. Jadi Alkitab laut ini menyimbolkan dunia yang berdosa. Di Wahyu 17 ayat 15. Nah, jadi artinya ada gelombang dunia, gelombang duniawi, gelombang sekulerisme yang begitu mematikan. Ya, ingin terus-menerus menyerang dan menghancurkan kehidupan iman kita semua. Ya, jangan kita pikir gak terjadi apa-apa. Iman aku baik-baik saja, gak ada serangan apa-apa. Ya, tapi melalui firman hari ini kita mau dibangunkan kembali. Ya, bagaimana ganasnya pekerjaan kegelapan ingin menggugurkan iman saudara dan saya. Nah, maka apa solusinya? Kita disuruh bangkit dan mengangkat muka kita. Ya, kita disuruh bangkit dan mengangkat muka kita. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Apakah kita sekarang berdiri dari tempat kursi masing-masing terus kita angkat muka kita, saudara? Untuk berapa lama? 1 jam mungkin. Nanti kita akan keseleo salah urat. Ya, jadi bangkit dan angkatlah muka kita. Maksudnya adalah iman kita harus diperbaharui setiap hari. Iman kita harus diperbarui setiap hari. Oleh firman Tuhan. Ya, hanya oleh firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Seperti deru dan gelora laut yang terus-menerus setiap hari, setiap saat, setiap waktu menyerang saudara dan saya. Kita harus setiap saat dan setiap waktu pun diperbaharui oleh firman Tuhan. Harus kembali kepada firman Tuhan semakin hari semakin banyak. Ya, setiap hari. Nah, dengan ini baru kita bisa bertahan. Ya, melawan segala kegelapan dosa yang ingin menggugurkan iman kita. Jadi harus kembali kepada Alkitab. Nah, apa artinya kembali kepada Alkitab? Tema utama dari Alkitab adalah satu poin besar, yaitu sejarah penebusan Tuhan. Ya, sejarah penebusan Tuhan adalah pekerjaan sejarah penyelamatan Tuhan kepada kita semua orang-orang yang berdosa oleh Yesus Kristus. Dari awal sampai akhir, itulah Alkitab. Ya, sejarah penyelamatan bagi kita yang berdosa dari awal sampai akhir. Nah, sejarah penebusan ini dikerjakan dan disambungkan oleh perjanjian-perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian demi perjanjian yang mengerjakan pekerjaan sejarah penebusan Tuhan ini. Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan menggenapi perjanjian. Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan menggenapi perjanjian. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya, penyambung
sejarah penebusan adalah perjanjian-perjanjian Tuhan dan penggenapannya. Jadi artinya kita menerima Alkitab, menerima perjanjian-perjanjian Tuhan. Waktu kita mengabaikan perjanjian-perjanjian Tuhan yang begitu banyak dan begitu penting di Alkitab, artinya kita belum menerima Alkitab dengan baik. Ya, belum menerima Alkitab sepenuhnya. Ya, perjanjian ini dimulai, kita semua udah hafal, dimulai dari perjanjian benih perempuan di Kejadian 3 ayat 15, perjanjian Mesias Yesus Kristus. Dan ini terus menerus dilanjutkan dan semakin hari semakin digenapi. Ya, ada perjanjian benih perempuan, ada perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk kita terima. Nah, dari sekian banyak perjanjian yang Tuhan kasih, Tuhan paling banyak kasih perjanjian kepada Abraham. Kita udah pelajari kemarin, Tuhan kasih 7 perjanjian kepada Abraham. Paling banyak Tuhan kasih perjanjian kepada Abraham. Nah, jadi perjanjian Tuhan kepada Abraham ini adalah perjanjian yang sangat penting dan ini menjadi pusat dari seluruh perjanjian Tuhan yang ada di Alkitab. Ini sangat-sangat penting sekali. Ya, tapi selama ini kita tanpa kita sadari kita lupakan. Ya. Nah, saking pentingnya dan ini adalah pusat dari seluruh perjanjian. Boleh ditayangkan next slide-nya. Ketika umat Israel yaitu keturunan-keturunan Abraham, mereka memohon kasih karunia Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mereka memohon ini berdasarkan janji Tuhan yang sudah kasih kepada Abraham. Ya, berdasarkan Tuhan, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, kami mohon. Ya, ini yang didoakan, ini yang diserukan. Dan Tuhan, boleh next, menjalankan sejarah penebusan dengan mengingat kepada perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Ya, betapa pentingnya perjanjian yang Tuhan kasih kepada Abraham, kepada kita semua sebagai keturunan Abraham. Ini menjadi pusat perjanjian. Nah, kalau perjanjian-perjanjian yang Tuhan kasih dengan Abraham ini adalah pusat dari perjanjian-perjanjian Tuhan, nah apakah pusat dari pusat perjanjian ini? Kan totalnya ada 7 perjanjian, yaitu di perjanjian yang keempat menjadi pusat perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu perjanjian suluh. Perjanjian yang keempat yaitu perjanjian suluh. Ya. Tulang utama dari sejarah penebusan. Ya, perjanjian utama untuk saudara dan saya. Nah, intinya apa saudara? Inti dari perjanjian suluh adalah kerajaan sorga. Ya, poin utamanya, ujungnya Tuhan menjanjikan saudara dan saya kerajaan sorga melalui perjanjian suluh ini. Nah, tapi di perjanjian suluh ini dicatat dengan begitu rinci dan detail. Dan ini dijelaskan di buku seri-seri sejarah penebusan. Seri kedua dan seri ke-8. Ya, ada seperti apa Tuhan menganugerahkan kita perjanjian kerajaan sorga. Penggenapannya prosesnya seperti apa? Dijelaskan melalui perjanjian suluh. Ya, ada proses penggenapannya. Ada tuntunan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada perjalanan yang detail sekali. Ya, sampai pada akhirnya kita menerima kerajaan sorga. Sudah dijelaskan di buku seri kedua tentang perjanjian suluh ini. Tapi sang penulis, ya, pendeta senior kita, pendeta Abraham Pak, merasa ini kurang. Padahal sudah banyak dan sudah detail kan. Tapi dijelaskan lebih detail lagi di satu buku, yaitu buku seri ke-8. Ya, lanjutan dari buku seri kedua. Tentang apa? Tentang perjanjian suluh. Nah, sehingga judul dari buku seri ke-8 ini adalah perjanjian suluh. Ya, next. Ya, judul buku seri ke-8, penggenapan perjanjian suluh, 10 tulah Eksodus dan masuk ke Kanaan. Nah, perjanjian suluh dibuat di tahun 2082 SM ketika Abraham umur 84 tahun. Ya, arti dari perjanjian suluh api. Ya, api yang melewati potongan-potongan daging yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan. Ya. Nah, di saat itu kita sudah sering mendengar juga pelajaran ini. Kalau zaman dulu budayanya orang mau membuat perjanjian. Kalau zaman sekarang kan kita sama-sama tanda tangan kan. Nah, kalau zaman dulu korban dibelah jadi 2 dan yang membuat perjanjian itu berjalan di antara korban tersebut ya untuk membuat perjanjian. Oke, kita sepakat, kita janji, aku harus melakukan, kamu harus melakukan.
Dan kalau ingkar janji, kita akan dipotong seperti ini, mati. Ya. Nah, tapi waktu Tuhan kasih perjanjian suluh ini, Abraham gak disuruh jalan. Kita udah pelajari ini kemarin. Hanya suluh, hanya Tuhan yang jalan melewati korban persembahan yang dibelah dua. Dan suluh ini simbol dari Tuhan, simbol dari hadirat Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan pasti akan menggenapi perjanjian tersebut. Kita tidak bisa, Abraham tidak bisa, tidak kualifikasi, tidak sanggup. Tapi Tuhan yang melakukannya. Dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, jadi isi dari perjanjian suluh, kalau kita lihat jadi poin-poin utama saja, ini mengenai perbudakan umat Tuhan di Mesir, ini bagian dari perjanjian suluh ya. Jadi ini sangat unik sekali. Seperti misalkan kita dengar suara Tuhan, aku ingin kasih janji kepada kamu. Janjinya apa? Yang pertama, kamu akan jadi budak. Loh, kok gitu janjinya ya? Nah, ini bagian yang pertama, perbudakan di Mesir. Lalu Exodus dikeluarkan dari Mesir. Lalu pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan, simbol dari kerajaan sorga. Ya, ini dijelaskan di Ibrani pasal 3 dan pasal 4. Ya, tanah Kanaan simbol dari kerajaan sorga. Maka dari itu perjanjian suluh adalah janji kerajaan sorga. Nah, untuk menggenapi perjanjian suluh, Tuhan harus mengeluarkan umat Israel yang selama itu sudah diperbudak 400 tahun di Mesir dan dimasukkan ke tanah Kanaan. Ini adalah hal yang sangat dan sepenuhnya mustahil untuk bisa dilakukan oleh kekuatan manusia, oleh pemikiran manusia. Ya, dikeluarkan dari bangsa yang terkuat terhebat di zaman itu, sekumpulan budak orang Yahudi, ya mana bisa. Nah, tapi pada akhirnya kita tahu bisa kan. Nah, sekali lagi, ini adalah proses penggenapan perjanjian kerajaan sorga. Ini relevan untuk kita hari ini. Ini berlaku untuk kita. Ini adalah bayangan nubuatan pekerjaan sejarah penebusan Tuhan kepada kita sampai kepada zaman sekarang. Ya, apa maksudnya? Umat Israel diperbudak di Mesir. Ya, kuasa kejahatan dosa yang bagaikan Firaun Mesir menindas dan memperbudak kita. Ya, menindas dan memperbudak kehidupan iman kita. Yang Tuhan mau tuntun masuk ke kerajaan sorga. Nah, kita nggak bisa lepas dari perbudakan kuasa dosa yang begitu kuat. Yang menindas kita begitu kuat. Nah, tapi yang luar biasa, seperti perjanjian suluh, Tuhan menggenapinya. Ya, boleh ditayangkan next slide. Ya. Tuhan melindungi umatnya, mencurahkan kuasa besar 10 tulah, yaitu mujizat yang menyelamatkan umat kudus dari segala perbudakan dosa apapun, dari penindasan yang menindas kehidupan iman kita. Ya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kita punya iman yang salah, kita nggak punya pengharapan ya mengenai kehidupan iman kita. Kita pikir ya saya udah nggak bisa bertumbuh lagi, ini udah batas maksimal saya. Dosa ya wajar dalam hidup saya. Ya, tapi waktu kita kembali kepada perjanjian Tuhan, bayangkan Tuhan menjanjikan kelepasan total. Ya, ini luar biasa. Segala perbudakan dosa Tuhan janjikan. Kita dibebaskan. Ya, kisah ini menjelang keluaran. Ya, 10 tulah diberikan menjelang keluaran. Ya, ini adalah bayangan akhir zaman. Ya, Yesaya 46 ayat 10. Ini adalah bayangan akhir zaman di mana Tuhan akan menghakimi berhala-berhala dunia yang memperbudak dan menindas kehidupan iman kita. Gimana caranya? Dengan memberikan 10 tulah penghakiman terhadap Mesir. Mesir, kuasa dunia yang menindas iman kita akan Tuhan hakimi. Apa itu? Ya. Mungkin ini menjadi berhala kita, saudara. Mamonisme. Ya, materi, ketamakan, ya segala sesuatu yang duniawi seperti keserakahan adalah penyembahan berhala. Gak benar kan? Kita terikat punya berhala, mamonisme, materi, keserakahan. Nah, ini Tuhan akan hancurkan ini. Apalagi saudara, yang menindas iman kita, yang memperbudak iman kita, yang membuat iman kita ini gak bertumbuh. Gak berjalan, gak ada progres. Apalagi selain mamon, ya materi,
keserakahan, humanisme sangat kuat. Ya, manusia mengikat kita, menghalangi pertumbuhan iman kita. Lalu sinkretisme. Sinkretisme ini adalah kepercayaan yang membenarkan seluruh keyakinan agama. Ya, jadi iman banyak orang disesatkan. Oh ya, agama ini bagus ya, agama ini bagus ya. Ya, semuanya mendatangkan keselamatannya. Ini bahaya sekali. Dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, kita harus menerima kasih karunia Tuhan ini. Sehingga baru kita bisa menang melawan ombak, dosa dan kejahatan yang menerpa kita dengan ganas. Supaya kita bisa menjaga terus iman kita sampai masuk kerajaan sorga kekal. Ini dijanjikan juga di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Nah, kita sudah pelajari kemarin, ya, ada begitu banyak tahap atau perjalanan dari penggenapan perjanjian suluh ini. Ya, ini adalah tahap dan perjalanan tuntunan Tuhan bukan hanya kepada Abraham saja tapi kepada kita yang harus kita lalui. Ya, siapa orang-orang yang menerima perjanjian dari Tuhan, perjanjian suluh? Contohnya Abraham kan, seperti apakah perjalanannya? Tahap perjalanan yang Tuhan tuntun kepada Abraham adalah tahap perjalanan yang Tuhan tuntun kepada kita secara rohani, yaitu pemisahan. Ya, pemisahan. Ya, boleh tampilkan? Next slide. Ya, Tuhan menyuruh Abraham buang semua saudara, keluarga, sahabat yang telah menjadi sandaran bagi hidup Abraham selama itu. Dia menopang dirinya kepada hal-hal tersebut. Ya, sekali lagi humanisme kan. Ya, selama 75 tahun disuruh buang. Ini bukan hal yang mudah. Sandaran dan topangan kita selama ini tiba-tiba disuruh buang seperti itu. Nah, ini yang Tuhan tuntun kepada Abraham dan kepada saudara dan saya, kita semua. Nah, sehingga Abraham bisa memulai kehidupan yang baru, yang bersandar kepada Tuhan sepenuhnya dengan mutlak. Ya. Next, firman Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ini termasuk meninggalkan Ur Kasdim, ini termasuk meninggalkan Haran. Jadi ketika Abraham meninggalkan Haran di umur 75 tahun, Tuhan mulai memberikan janjinya. Jadi Tuhan kasih janji pada kita, tahapnya seperti apa saudara? Kita disuruh dipisahkan. Ada tahap pemisahan. Ya, kita mau baca Yakobus 1 ayat 21 bersama. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, Tuhan mau kasih janji, Tuhan mau kasih firman. Buang yang tidak berkenan dalam hidup kita. Ya, kalau kita sebaliknya, kita malah pelihara ini saudara. Tapi disuruh buang kan. Lalu kita baca Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8 bersama mulai. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya Rasul Paulus memperoleh Kristus. Dia menyampahkan kehidupan lamanya. Semua yang dianggap baik dari kehidupan sebelumnya. Nah, itu semua sampah. Kalau terjemahan aslinya tinja. Di flash. Bahkan kita tidak mau ingat lagi. Baunya pun kita gak mau ingat, apalagi rupanya ya. Tinja soalnya. Nah, Abraham yang dituntun Tuhan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan tuntun berpindah-pindah di tanah Kanaan ini. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan setiap kali berpindah-pindah, Abraham selalu membangun mezbah. Ya, ini mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus selalu membangun mezbah. Kehidupan kita harus selalu beribadah, harus selalu berdoa, harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkorban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini adalah kehidupan Abraham, yang adalah kehidupan saudara dan saya. Nah, setelah Abraham semakin jauh berpindah ke arah selatan, ke Sikem, di tanah Kanaan, timbullah kelaparan dahsyat. Ya, timbullah kelaparan besar di tanah Kanaan.
Nah jadi ini belum lama terjadi, hanya sekitar 1 tahun Abraham dibawa Tuhan ke Kanaan. Hanya sekitar 1 tahun udah ada ujian yang begitu besar. Di tanah Kanaan sekalipun Abraham menerima ujian yang sangat-sangat berat sekali. Ujian, berarti dia harus melakukan kehendak Tuhan baru lulus ujian kan. Abraham jauh-jauh dipanggil dari Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggal lamanya, tempat transit Haran, lalu pindah ke tanah Kanaan. Artinya kehendak Tuhan Abraham ada dan tinggal di tanah Kanaan. Ketika ujian yang begitu berat ini, saat itu Abraham gak lulus ujian. Dia malah pergi ke Mesir. Ya, Kejadian 12 ayat 9 sampai 10. Dia malah pergi ke Mesir. Padahal perjanjian Tuhan tanah Kanaan. Jadi melenceng dari tuntunan Tuhan. Ketika ada ujian yang berat, imannya goyah terhadap perjanjian firman Tuhan. Nah sehingga di Mesir, tujuannya Abraham ingin cari solusi. Tapi gara-gara dia pergi ke Mesir, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia hampir kehilangan istrinya. Banyak tragedi malapetaka. Lalu karena dia pergi ke Mesir, dia jadi bawa Hagar yang melahirkan Ismail. Yang menjadi permasalahan yang begitu besar bagi keluarga Abraham dan keturunan-keturunan Abraham. Ya. Karena pergi ke Mesir, Lot yang ikut jadi terpengaruh dengan Mesir. Sehingga gak lama lagi Lot meninggalkan tanah Kanaan. Dan lebih memilih di lembah sungai Yordan yang banyak airnya. Nah, namun singkat cerita, Tuhan melindungi Abraham, mengembalikan Abraham kembali ke tanah perjanjian. Ya. Nah, dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memisahkan Abraham dari Lot yang serakah secara jasmani. Ya, ini adalah lambang dari pemisahan hal-hal duniawi yang tetap dan terus masih tertinggal di hati kita, di hidup kita. Walaupun kita sudah lahir baru dalam Kristus. Ini pasti menghancurkan hati Abraham. Nah, jadi hidup berjalan bersama dengan Allah yang dituntun Tuhan di dalam janji-janjinya adalah kehidupan yang seperti apa. Oh, aku ingin hidup bersamamu denganmu Tuhan. Jangan lepaskan aku. Ya. Aku mau dituntun kepada janji-janjimu. Ini kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang seperti Abraham yang terus-menerus dipisahkan. Terus-menerus dipisahkan. Ya. Lalu Tuhan memberikan perjanjian suluh, yaitu penegasan perjanjian yang Tuhan selama ini sudah berikan kepada Abraham. Yaitu janji keturunan ya, dan janji tanah perjanjian. Next slide. Ya, Tuhan memberikan penegasan perjanjian keturunan dan tanah perjanjian. Inilah adalah perjanjian suluh. Ada slide-nya. Tuhan memberikan penegasan perjanjian keturunan dan tanah perjanjian, yaitu perjanjian suluh. Ada slide-nya. Nah, jadi perjanjian suluh diberikan kepada Abraham ketika Abraham umur 84 tahun. Setelah peristiwa Abraham menang perang dan menyelamatkan Lot, puji Tuhan kita sudah diajarkan kemarin oleh Pendeta Chong. Dan setelah Abraham bertemu dengan Melkisedek. Ya. Ada slide-nya? Ya. Ya. Lalu next. Perjanjian suluh memberitahukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kepada keturunan-keturunan Abraham di kemudian hari. Ya, sampai masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini harus kita pelajari, harus. Ya, melalui buku seri kedua, melalui seri ke-8. Kenapa? Ini adalah peristiwa kehidupan kita. Ya, kita adalah keturunan Abraham secara rohani yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Abraham lakukan. Ya, dikatakan di Roma 4 ayat 16, Roma 4 ayat 16 dan Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8 ayat 39. Ya, kemarin juga kita sudah diajarkan tempat-tempat batas-batas tanah perjanjian yang memiliki makna rohani yang luar biasa. Tuhan memberitahu 10 suku yang sedang tinggal di tanah perjanjian Kanaan ini. 10 suku penduduk asli tanah perjanjian yang pada akhirnya harus dikalahkan oleh keturunan Abraham, umat Tuhan
Nah, ini mengajarkan kita apa? Next slide. Ya, perjanjian suluh adalah pekerjaan penyelamatan dan pemulihan tanah perjanjian kekal kerajaan Allah dari Tuhan kepada semua umat perjanjian keturunan Abraham di dalam iman. Nah, saat Tuhan memberikan perjanjian ini kepada Abraham, Abraham minta tanda. Aku tahu dari mana Tuhan kalau janji ini akan digenapi. Jadi Kejadian 15 ayat 8. Kejadian 15 ayat 8. Lalu Tuhan suruh Abraham ambil binatang-binatang yang Tuhan suruh ambil. Lalu ada yang disuruh belah dua. Ya, dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Kecuali burung-burung tidak dibelah dua kan. Nah, setelah Abraham melakukannya dan menunggu respon Tuhan, ada satu peristiwa yang terjadi. Apa? Burung-burung buas. Ya, pemangsa burung-burung buas. Hinggap pada daging-daging korban yang dipotong jadi dua tersebut. Lalu Abraham mengusir burung-burung itu. Di Kejadian 15 ayat 11. Nah, kalau kita tidak menghubungkan kisah ini kepada kita. Oh iya, ini memang burung makannya daging gitu. Ya kebetulan mau dicuri korbannya. Terus Abraham usir Ya. Nah, ini adalah apa saudara? Ini memiliki makna yang sangat penting. Ya, boleh tayangkan burung-burung buas di Kejadian 15 ayat 11. Bahasa Ibrani adalah ait yang artinya burung pemangsa. Dan ini adalah simbol untuk raja bangsa asing yang melawan Israel, umat pilihan Allah. Ya. Jadi ini berbicara mengenai nubuatan, kuasa kejahatan yang menghalangi perjanjian suluh. Ada ujian demi ujian yang berat, ada pemisahan demi pemisahan yang terus menerus. Lalu ada apa lagi? Ada kuasa kejahatan yang menghalangi saudara dan saya untuk menerima perjanjian sorga ini. Nah, Abraham usir burung-burung buas yang hinggap pada daging-daging binatang tersebut. Nah, kapan Tuhan berfirman tentang perjanjian suluh ini kepada Abraham? Ya. Next. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham mengenai perjanjian suluh ini, ketika bintang dapat dilihat di langit malam. Ya, ketika malam hari. Lalu Tuhan datang dalam rupa suluh. Ya, menjelang matahari terbenam. Nah, perjanjian suluh ini dibuat ketika satu hari telah berlalu. Kita akan lihat garis besarnya, kronologi perjanjian suluh. Ya, jadi pada malam hari Abraham menerima penglihatan dari Tuhan, mendengar firman, ya, kasih instruksi mengenai korban-korban tersebut. Lalu paginya Abraham segera mempersiapkan korban-korban persembahan tersebut dengan setia sambil berdoa. Lalu di malam hari Tuhan buat Abraham tertidur nyenyak agar dapat menerima penglihatan rohani. Dan ketika Abraham tidur nyenyak, turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ya bukan secara jasmani gelap banget. Tapi ini berbicara kondisi kegelapan ekstrim yang sangat mengerikan. Ya. Bukan saat itu nggak ada lampu, jadi ya memang gelap gulita. Tapi ini berbicara mengenai kegelapan ekstrim yang sangat mengerikan. Nah lagi-lagi, apa maksudnya? Kita akan lihat, next. Gelap gulita menyimbolkan perbudakan Mesir yang akan dialami di kemudian hari oleh keturunan Abraham. Ya. Nah sekarang kita akan lihat dua tanda perjanjian suluh. Yang pertama, jadi perjanjian suluh ini ada dua tanda, ada dua objek. Ini penting sekali, dua objek ini. Yang pertama ini adalah perapian yang berasap. Ini adalah oven. Ya di zaman dulu belum ada oven. Ya intinya perapian yang berasap ini adalah oven, tungku pembakaran. Ya. Nah, dicatat di Kejadian 15 ayat 17. Kejadian 15 ayat 17. Nah, perapian atau peleburan atau oven ini simbol next penderitaan parah yang akan dialami Israel di kemudian hari. Ya, kita baca Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13 mulai.
Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, sesuai dengan firman ini digenapi. Ya, Israel mengalami penderitaan perbudakan Mesir 400 tahun di Mesir dan Mesir disebut sebagai oven tersebut. Ya, dapur perapian. Dapur perapian besi. Perapian yang berasap. Oven. Penderitaan yang parah. Nah, ini adalah bayangan di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman ada penderitaan rohani. Ya. Penderitaan rohani yang seringkali kita sebagai orang Kristen hanya baca Alkitab secara hurufiah. Terus menerus kan. Tapi ini berbicara mengenai penderitaan rohani yang dahsyat di akhir zaman. Boleh next? Tujuannya apa? Sekali lagi, untuk menghancurkan kehidupan iman kita. Ya, jadi penderitaan ini sedang tidak berbicara secara jasmani semata, saudara. Tapi penderitaan yang poinnya ini untuk menggugurkan iman saya dan saudara. Jadi untuk kehidupan rohani ini sangat menderita sekali. Untuk kehidupan rohani, kehidupan iman. Jadi hal yang sama terjadi. Nah di Wahyu 9 ayat 1 sampai 10. Ya, kita tahu kitab Wahyu dipenuhi dengan perumpamaan dan simbol. Nah ini berbicara mengenai kuasa iblis yang menyerang. Termasuk dan khususnya umat Tuhan, saudara dan saya. Dengan apa? Kita mau dibunuh imannya gimana? Sekali Yesus gak akan bisa digoyah saya. Tenang aja, saya kuat imannya. Nah seperti apakah? Tuhan kasih tahu. Ya, iblis menyerang dengan kesombongan. Dengan kebanggaan diri. Ya ketika kita sombong dan bangga diri termasuk sombong rohani. Kita akan berhenti menerima firman. Kita akan berhenti berdoa. Kita akan semakin kurang. Ya saya sudah tahu, udah gitu aja cukup. Berhenti menerima firman. Gak mau belajar firman lagi. Ya, ketika sombong. Ini perasaan yang salah total, kita gak boleh ada rasa seperti ini. Lalu dengan apa lagi? Dengan penyesatan atau perkataan dusta. Ya, dengan perkataan bohong atau penyesatan. Nah karena perkataan dusta, perkataan bohong, umat Tuhan semakin dijauhkan dari Tuhan. Malah terbalik melawan Tuhan, melawan firman Tuhan, melawan pekerjaan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Dia gak sadar, oh saya meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan. Tapi karena dia percaya yang salah, dia pikir dia lakukan ini untuk Tuhan, tapi bukan. Ya. Sampai umat pilihan pun Tuhan Yesus bilang, pada jadi korban. Di Matius 24 ayat 24. Umat pilihan pun jadi korban. Ya. Matius 24 ayat 24. Ya, jadi ini adalah nubuatan kejatuhan orang-orang percaya secara besar-besaran. Ya, secara masif. Siapa yang jatuh? Orang-orang percaya, tanda petik, namun tidak menerima meterai firman. Ya. Hanya yang menerima meterai firman saja yang tidak akan hancur. Tapi yang tidak menerima meterai firman akan gugur, akan hancur. Nah jadi saudara merasakan gak saudara? Betapa sulitnya untuk menjalani kehidupan iman. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, betapa sulitnya dan susahnya dibanding waktu-waktu sebelumnya. Waktu kita menginjil. Ya, susah banget, gak percaya, didebat. Merasa diri benar, jadi sepelekan. Sangat-sangat sulit untuk menjaga kehidupan iman ini. Nah bukankah ini sedang digenapi? Lalu tanda yang berikutnya dalam perjanjian suluh, yang kedua adalah suluh yang berapi. Suluh yang berapi. Ketika matahari terbenam, hari menjadi gelap, ada perapian yang berasap yaitu oven, ya penderitaan. Lalu yang kedua ada suluh yang berapi yang melewati di antara potongan-potongan korban tersebut. Ya, Kejadian 15 ayat 17. Kejadian 15 ayat 17. Nah suluh yang berapi simbol dari
hadirat Tuhan kan. Ya. Hadirat Tuhan yang seperti apa? Tuhan kita yang seperti apa? Yang menyala, berkobar dengan membara, menerangi sekitarnya yang gelap. Ya. Lalu yang berikutnya, ini simbol dari Tuhan kita yang bekerja terus-menerus tanpa henti. Sampai menggenapi janjinya. Menyelamatkan saudara dan saya. Kita harus percaya ini. Ini harapan yang terbesar di akhir zaman ini saudara. Ya kalau kita nggak terima buku seri sejarah penebusan, kita penuh dengan kebimbangan, keraguan. Ya kita bisa goyah iman kita saudara. Tapi waktu kita kembali lagi melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan Tuhan, ya, iman dan harapan kita akan dibangkitkan luar biasa. Nah sehingga di tengah kesengsaraan hebat sekalipun, ya kesengsaraan ini kan gak melulu berbicara jasmani, tapi kesengsaraan rohani yang begitu hebat sekalipun, ya, jemaat kudus pasti menang. Karena apa? Suluh yang berapi ini pasti menang. Ya. Next, ditayangkan. Ini janji Tuhan. Ya. Saudara dan saya yang menerima janji ini, yang taat, yang jaga janji ini sungguh-sungguh, kita dijanjikan kemenangan yang mutlak. Melalui hadirat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang bagaikan suluh yang berapi. Ya, boleh next? Next lagi. Jadi sebagai kesimpulan, perapian yang berasap dan suluh yang berapi, simbol penderitaan di Mesir dan eksodus yang mulia dari Mesir. Ya, saya harap saudara bisa menghubungkan ini dengan kehidupan kita masing-masing hari ini. Ya, kuasa kegelapan, namun Tuhan janji menyelamatkan. Nah untuk kita di akhir zaman, dua tanda ini adalah penegasan. Ya, sampai akhir akan ada terus serangan, penderitaan, kesengsaraan. Namun sampai akhir Tuhan terus mengerjakan pekerjaan penyelamatannya sehingga kita menerima kemenangan akhir ini. Nah, mungkin saudara bertanya, alangkah baiknya kalau poin yang pertamanya gak usah ada, kemenangannya aja, kesengsaraannya gak usah. Kenapa harus lewat oven? Panas, kemarin kan lumayan panas. Tujuannya untuk memurnikan kita. Seperti emas. Saudara tahu peleburan besi, peleburan emas itu minimal 1000 derajat. Untuk besi itu 1000 derajat Celcius sekian. Untuk besi 1500-an. Untuk emas 1000 derajat. Sangat-sangat panas sekali. Baru bisa merontokkan segala kegelapan, kejahatan, berhala-berhala yang begitu banyak. Yang tadi sudah disebutkan. Materialisme, mamonisme, humanisme. Harus lewat oven saudara, kita nggak bisa dengan sendirinya copot begitu aja ya. Tapi harus lewat oven dulu. Nah emas murni tidak bisa dihasilkan tanpa melewati tungku peleburan. Ya, di Ayub 23 ayat 10. Kiranya melalui firman yang sederhana ini, saya berdoa dan berkati kita semua terus menerima perjanjian suluh ini. Mengikuti proses tuntunan jalan Tuhan yang menjamin kepada kita semua keselamatan, kemenangan akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih mengucap syukur siapakah kami ini Bapa. Kami yang sering kali menyakiti hati Tuhan, melenceng dari tuntunan firman-Mu. Sudah berulang-ulang kali kami tidak taat. Namun sampai detik ini Bapa, Engkau yang terus-menerus bekerja. Engkau memegang erat kami semua. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membawa kami semua ke tempat ini ya Bapa. Tempat berkat ini. Agar kami semua dapat dikumpulkan bersama-sama dengan satu hati, satu roh. Sebagai keluarga kerajaan Allah yang kekal. Untuk diperbaharui iman kami lebih lagi dari sebelumnya. Bapak tolong Bapak. Perjanjian suluh yang terus-menerus bekerja. Yang sedang berlari dengan cepat sampai kepada penggenapannya sebentar lagi. Kira tidak ada satupun dari kami yang melewatkan
perjanjian yang terpenting ini ya Bapak. Kiranya Bapak mulai di retret ini, tolong berikan kami dedikasi, semangat, agar kami semua dapat bangkit dan mengangkat muka kami. Diperbaharui iman kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Mengalahkan seluruh peperangan rohani yang menyerang kami semua. Bapak, dengan kekuatan kami tidak sanggup. Namun dengan perjanjian kekal Tuhan yang kami terima saat ini ya Bapak. Dan sebelum-sebelumnya kami terima di sesi sebelumnya. Dan di sesi-sesi yang berikutnya juga Bapak. Kiranya perjanjian suluh yang berkobar terus dalam hati, pikiran dan seluruh aspek kehidupan kami semua, seluruh jemaat kudus-Mu. Seluruh gereja GPBSI Jakarta, Bandung, dan Malang dapat terus berkobar dan dapat menyebarkan kobaran ini kepada orang-orang di sekitar kami semua ya Bapak. Bapak, tolonglah kami semua yang dalam keadaan lemah ini. Biarlah kami hanya berharap dan memohon kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami jalan keluar dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan jasmani, khususnya kehidupan rohani ini. Kami mau menyerahkan seluruh acara-acara yang berharga berikutnya sampai kami semua menerima kasih karunia dalam seluruh rangkaian acara retret ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.